Budi mau nanya terkait info akan dibukanya jembatan Musi 6. Itu benarkah dan progresnya udah berapa persen? Baik, terima kasih. Jadi komitmen kami dengan Pak Gubernur bahwa jembatan ini tahun 2020 ini kita harus fungsional. Kita progres fisik kita hampir 100%, tinggal diadakan pengujian terhadap jembatan tersebut. Kami juga sudah melakukan permohonan kepada Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan yaitu KKJT yang tugasnya akan melaksanakan uji beban terhadap jembatan Musi 6 dan itu insya Allah dilakukan pada tanggal 26 atau 27. Kemudian setelah uji beban baru itu dinyatakan jembatan layak untuk dilalui. Nah itu kami perkirakan tanggal 30 Desember sudah bisa dilakukan peresmian oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan. Itu nanti ada batasan nggak mobilnya? Karena kan masih baru gitu ya. Harus berapa? Paling maksimal berapa ton gitu? Setelah KKJT melakukan pengujian kan ada jeda nih kurang lebih 2 minggu untuk pengeluaran sertifikat hasil pengujian tadi. Nah untuk sementara sebelum sertifikat itu keluar, kami batasi beban yang dilewati yang melalui jembatan tersebut hanya kendaraan pribadi beban ringan sampai keluarnya sertifikat layak fungsi tersebut. Detailnya engineering jembatan Musi 6 ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggi berapa, dan kapasitas yang bisa dilalui kendaraan itu berapa? Panjang total jembatan itu sepanjang 925 meter, lebar jembatan 11,5 meter. Kemudian untuk dua lajur dua arah dengan lebar masing-masing 8,5 meter. Kemudian ditambah dengan trotoar kiri kanan selebar 1,5 meter. Tinggi clearance terhadap sungai muka air yaitu 13 meter. Kemudian kapasitas muatan adalah sumbu 8 ton. Oke. Pak, ini untuk kontraktornya yang bangun siapa dan berapa lama waktu pengerjaannya? Jadi pembangunan jembatan itu ada 3 tahap, yaitu dimulai tahun 2015 sampai 2016. Pelaksananya adalah PT Nindya Karya. Kemudian tahap 2 tahun 2017-2018 masih tetap dilaksanakan oleh PT Nindya Karya. Kemudian tahap 3 yaitu di tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh Riki Kencana Sukses Mandiri. Pembangunan kurang lebih 6 tahun. Sampai 6 tahun kendalanya yang dihadapi apa gitu Pak? Ya macam-macam. Kalau dari awal itu untuk yang bentuk tengah tidak ada masalah. Kemudian selesainya Asian Games kita mengalami pengurangan dana. Kemudian di 2019-2020 itu kendala yang signifikan adalah pembebasan lahan. Alhamdulillah 2020 selesai pembebasan lahan, langsung kita laksanakan pembangunan off-grid di seberang hilir maupun seberang hulu. Jalan di jembatan itu kan udah ada nih sejak beberapa tahun lalu. Nah, itu masih menyala digunakan atau gimana? Lampu kondisinya masih bagus. Itu lampu menggunakan bahan LED, jadi relatif aman karena lampu-lampu itu tidak bisa dijual. Kalau dijual saya yakin sudah dipaling semua itu. Nah ini sudah masih tetap berfungsi, cuma kendalanya kemarin itu beban lampunya sangat mahal. Untuk biaya beban saja itu 30 juta per bulan, belum pemakaiannya. Sedangkan jembatan belum berfungsi. Jadi kami ambil inisiatif bahwa dipadamkan dulu. Nah, setelah peresmian nanti akan kita hidupkan kembali dan untuk biaya listriknya kita sudah anggarkan di Dinas PUB Tenaga. Oke, anggarannya Pak dari awal hingga selesai kemungkinan berapa Pak habisnya nanti? Ya, jadi
ada 3 tahap tadi. Jadi tahap 1 itu kurang lebih 334 miliar, kemudian tahap 2 135 miliar, tahap 3 itu kurang lebih 78 miliar dengan total 548 miliar. Oke. Pak, nanti untuk yang meresmikannya itu siapa Pak? Ada keinginan untuk membuat bukan ini ya, satgas mungkin, satgas yang tugasnya memang mengelola dan merawat jembatan Musi 6 itu. Kemungkinan itu kan kita serahkan di staf kita di UPT di Kota Palembang. Oh, nanti berarti Musi 6 itu akan dikelola Palembang Pak ya? Bukan Palembang, kita ada UPTD-nya. unit dinasnya. Oke. UPTD namanya, Marga dan Tata Ruang Kota Palembang, bukan pemerintah Kota Palembang. Oke. Kalau yang meresmikan nanti Pak, rencananya apa Pak? Grup atau yang meresmikan? Saya harapkan Pak Gubernur Herman Deru. Oke. Pak, kalau untuk seberapa optimis pengelolaan jembatan Musi 6 bisa memacu kemacetan atau kepadatan arus lintas di seberang Ulu ke seberang Ilir? Musi 6 beda sama Musi 4. Musi 6 lebih bermanfaat daripada Musi 4 karena dia langsung mengakses ke jalan Haid Hasim maupun Sultan Mansur. Jadi saya yakin masyarakat yang Kertapati maupun di seberang Ilir yang berasal dari Poligon, kemudian Demang Lebar Daun, Sultan Mansur, itu saya yakin pasti menggunakan Musi 4, Musi 6, tidak melalui Ampera lagi. Itu signifikan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Sudirman. Oke. Untuk setelah nanti dioperasionalkan jembatan Musi 6, apakah butuh perawatan atau pemeliharaan khusus? Tetap. Jadi kita ada bidang jembatan, di situ ada pemeliharaan rutin jembatan, termasuk dengan jembatan Musi 6. Nanti pasti kita anggarkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.